Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas yaitu cara menggunakan IS Module JS Root untuk import function render HTML, onClick dan setInner. Nah, apa sih yang dimaksud IS Module teman-teman? Nah, IS Module sendiri itu adalah sebuah sistem modul standar yang dapat kita gunakan untuk menulis dan mengelola kode JavaScript yang lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali. Nah, ibaratnya IS modul ini adalah sebuah library kecil yang mana isinya adalah beberapa function JavaScript yang dapat kita import atau yang dapat kita ambil. Begitu. Langsung saja teman-teman, kita menuju langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita menuju sebuah browser. Yang pertama kita menuju sebuah browser yang bernama gsroot.if.co.id. Nah, setelah teman-teman ini membuka browser ini, langsung teman-teman menuju ke bawah. Nah, di bawah ada namanya List of Library Components. Nah, ini yang nomor 3 ini silahkan teman-teman copy. Teman-teman copy atau Ctrl+C dan simpan ya teman-teman, atau Ctrl copy saja. Nah, tujuannya apa? Nah, nanti ini adalah sebuah modul teman-teman yang mana isinya adalah beberapa function JavaScript yang dapat kita gunakan. Begitu. Yang kemudian langsung saja kita menuju ke VS Code. Nah, silahkan teman-teman membuat file atau project ini ya teman-teman, project dengan format seperti ini. Ada index, ada home, dan juga JavaScript. Atau terserah teman-teman mau namain apa, yang penting ada 2 file HTML, kemudian ada 1 JavaScript. Nah, silakan teman-teman menulis seperti ini, yaitu doctype HTML, ada language-nya English, atau terserah teman-teman mau nulis Indonesia juga apa-apa. Di sini ada langsung ke body, ada div. Nah, jangan lupa teman-teman. Nah, nanti ketika kita akan memanggilnya by ID teman-teman. Makanya kita tulis di sini yaitu demo. Kita akan mendemokan bagaimana menggunakan IS modul JS Root untuk mengimport function. Begitu. Kita menggunakan ID demo, dan yang terpenting teman-teman, nah ini kita menuliskan script dengan tipe modul, type-nya atau modul, tipenya modul, kemudian source-nya atau referensinya merujuk kemana. JavaScript ini merujuk kepada main.js. Yang kedua, kita membuat file yang kedua yaitu home HTML. Terserah teman-teman mau berkreasi suka hati teman-teman. Di sini saya ada style, kemudian ada div dengan kelas card, ada H2, paragraf, H3, dan lain sebagainya. Nah, terserah teman-teman mau membuat project seperti apa, yang penting di gambaran umumnya seperti ini teman-teman. Nah, begitu. Lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah teman-teman sudah membuat 2 file HTML, ada file index seperti ini dan juga home-nya seperti ini. Katakanlah index ini adalah file yang paling simple ya teman-teman. Saya di sini menuliskan P, yaitu loading, dengan beberapa icon-icon seperti ini. Nanti dia akan membaca ya loading doang, loading dan beberapa icon ini. Nah, kemudian file utamanya atau body-nya yang lebih cantiknya filenya yaitu di sini teman-teman. Ada di home HTML, begitu. Di sini ada nama saya dan lain sebagainya, begitu. Nah, setelah teman-teman buat seperti ini, dua file HTML seperti ini, nah teman-teman silahkan menuju ke main.js. Nah, berhubung kita nanti akan mengimport sebuah modul, nah teman-teman silahkan teman-teman pertama tulis yang namanya import. Karena kita akan mengimport, apa sih yang kita import? Nah, kita akan mengimport yang namanya render HTML, onClick, setInner, dari mana? Dari
elemen tadi atau modul tadi, modul yang pertama yang telah kita copy tadi teman-teman, yang mana dari JS Sirut ini yang telah kita copy ini teman-teman. Nah, kita akan mengimport dari modul ini. Nah, setelah kita import, kita tuliskan sintaknya seperti tadi. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ini ada kurung kerawal. Jangan juga modulnya, jangan lupa tanda petik agar kebaca ya teman-teman. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, langsung saja. Kemudian yang pertama, function pertama yang kita gunakan adalah render HTML. Nah, render HTML sendiri apa sih? Apa sih teman-teman yang dinamakan render HTML? Nah, render HTML adalah merujuk pada progres penerjemah kode HTML ke dalam bentuk visual yang bisa dilihat. Nah, atau bisa kita ganti atau bisa kita istilahnya percantik dan perbagus ya teman-teman. Nah, makanya render HTML ini akan ditampilkan nanti ketika kita run. Browser akan menerapkan file CSS atau lain sebagainya untuk menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut yang akan ditampilkan. Jadi render HTML ini kita bisa menentukan apa saja sih yang ingin kita tampilkan kepada pengguna, kepada yang lainnya. Ya, itu kita bisa kita setting dengan namanya render HTML begitu. Tentu saja yang pertama kita akan merender HTML, yaitu yang pertama, sintaks yang pertama kita menuliskan demo, yang mana demo ini adalah ID dari indeks HTML teman-teman. Nah, kita menulis ID dengan nama demo yang isinya hanya loading doang teman-teman, hanya loading dan juga beberapa icon. Ini. Nah, kita menuliskan ID demo di ID demo ini dari indeks HTML, yang mana ID demo tersebut nantinya akan digantikan oleh file-file yang ada dalam home HTML. Begitu teman-teman. Nah, home HTML itu apa sih isinya? Nah, isinya kan seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nanti isinya semuanya yang ada warnanya begini teman-teman. Jadi begitu. Nah, fungsinya itu yaitu tadi indeks HTML, yaitu kita menuliskan ID demo, yang mana file-file yang ini di dalam sini akan dirubah dengan file yang sudah kita tentukan, yaitu dengan file home HTML. Langsung saja ketika kita run, coba kita run ya. Nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, loadingnya kemana? Kok nggak ada bang loadingnya bang? Nah, karena kita telah menuliskan ID, kemudian ID dari indeks HTML, kemudian digantikan oleh home HTML teman-teman. Makanya yang terpanggil adalah home HTML teman-teman. Begitu. Nah, coba kita kosong ya teman-teman, ini kita kosongkan. Coba ya teman-teman, sebentar teman-teman. Kita kosongkan seperti ini. Nah, si browser ini akan menampilkan seperti ini teman-teman. Dia akan membaca si indeksnya, yaitu kita ada loading, tulisan loading, dan ada icon WA dan juga Instagram teman-teman. Bang, kemana bang home HTML-nya bang? Kan kita gak tulis tadi teman-teman, kita hapus. Nah, fungsinya render HTML itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi apa saja yang ingin kita tampilkan kepada user itu tergantung kita teman-teman. Begitu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Coba kita tulis tadi ya teman-teman. Kita tulis lagi tadi file home HTML-nya. Kita coba home.html. Nah, setelah ini si browser akan menampilkan apa? Akan menampilkan si home HTML ini. Begitu. Lah, indeksnya kemana bang? Indeksnya kita sembunyikan teman-teman. Begitu. Kita refresh. Sorry ya teman-teman, agak nge-lag ini teman-teman. Kita coba ya teman-teman, home. Di sini ada kesalahan teman-teman. Kita salah menuliskan sintaks. Nah, di sini namanya ada case sensitive teman-teman. Di JavaScript
tanda besar, tanda kecil, titik koma pun sangat berpengaruh teman-teman. Makanya ketika kita salah menuliskan sintak atau yang disebut nama itu case sensitive, ya itu file kita tidak akan kebaca teman-teman. Gitu. Kita ubah home.html. Kita langsung menuju ke browser. Nah, langsung muncul seperti ini teman-teman. Jadi singkatnya, render HTML itu adalah istilahnya kita bisa menyembunyikan file-file atau elemen-elemen yang ingin kita munculkan kepada pengguna atau kepada pengunjung, begitu teman-teman. Itu adalah fungsi dari render HTML tersebut, begitu. Lanjut, kita akan menuju yang kedua, yaitu kita masuk function yang kedua, yaitu onClick. OnClick apa sih namanya? Apa sih itu onClick teman-teman? Nah, onClick sendiri adalah function yang mana ketika kita mengklik sesuatu ya, namanya juga klik ya teman-teman. Kita mengklik sesuatu, kita akan diarahkan oleh si JavaScript ini kemana sih? Nah, begitu. Di sini saya menuliskan seperti biasa ya teman-teman. Kita di sini menuliskan by ID, yaitu ID WhatsApp, yang di sini kita tuliskan ya teman-teman, di icon ini. Kita menuliskan ID WhatsApp. Nah, kemudian di JavaScript-nya kita sudah mengimport ini. Dari dalamnya ini ada ID juga teman, makanya kita harus menuliskan ID. Begitu. Kalau kita tidak menuliskan ID ya tidak bisa teman-teman gitu. Karena ini ada bawaan dari si ini teman-teman, si ES modul tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua ini adalah function saya menuliskan function yaitu myWA, begitu. Kemudian kita menuliskan yang kedua yaitu function myWA, fungsi myWA. Ini bentuknya void ya teman-teman, jadi ini tidak bisa dirubah teman-teman. Nah, ketika saya mengklik WA atau logo WA ini teman-teman, ada ini icon WA ini. Nah, akan diteruskan kemana? Ini di JavaScript ini saya meneruskan ke window ini ya teman-teman, window desktop kita atau PC kita. Open kemana teman-teman? Open ke https wa.me. bla 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 bla. Ini adalah nomor saya teman-teman. Nah, ini kita bisa tuliskan ini ya kata-kata atau terserah teman-teman mau tuliskan apa. Di sini saya menuliskan blank, atau blank itu tidak akan istilahnya kita tidak menanyakan sesuatu gitu teman-teman. Begitu. Langsung saja teman-teman. Kita menuju ke dokumen ke browsernya tadi. Bang, kemana bang? Ikonnya bang. Nah, ikonnya kan tadi kan di mana tadi di indeks HTML kan teman-teman. Nah, ketika kita ingin mencoba ya teman-teman, kita coba ini, kita komen dulu, kita nonaktifkan dulu. Kita menonaktifkan dengan mencet tombol Ctrl slice. Nah, otomatis ini teman-teman, ini browser akan membaca indeks HTML. Nanti browser akan menampilkan seperti ini teman-teman, ada loading, icon WA dan icon Instagram begitu. Ketika saya mengklik WhatsApp, nanti akan ke redirect ke WA saya begitu. Kita coba ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Coba saya tekan ya teman-teman, ini akan langsung ke direct ke WA saya. Kita coba. Nah, begini teman-teman, begitu. Nah, nanti teman-teman bisa berkreasi sesuka teman-teman sendiri, begitu. Kemudian yang terakhir, kita mencoba yang namanya set inner HTML, set inner. Nah, set inner itu apa sih? Set inner sendiri adalah kita men-set sebuah, ini contoh ya teman-teman. Ini adalah elemen HTML. Set inner itu akan menggantikan elemen yang kita tuliskan di sini teman-teman. Begitu. Contoh ya teman-teman, di sini saya padukan antara onClick tadi myIG. Ketika diklik, dia akan set inner. Ini set inner, kemudian dia membaca ID kita ID yaitu Instagram.
Kemudian dia akan men-set-iner dengan kata-kata https.instagram.com. Jadi ketika nanti kita mengklik Instagram, mengklik icon Instagram, nanti kita akan langsung dimunculkan oleh JavaScript ini, dimunculkan set-iner, yaitu apa? Ini langsung kita dimunculkan ini teman-teman, https.instagram.com, begitu. Kita coba ya teman-teman. Kita ke browser, kita coba klik. Nah, begitu teman-teman. Bang, ini bisa diganti ya bang? Bisa banget teman-teman. Contoh kita tulis seperti ini teman-teman. Kita tulis halo cuy gitu kan. Halo cuy, bla 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 bla. Otomatis si browser akan mengganti teman-teman. Mengganti gimana? Halo cuy ini teman-teman. Itu namanya set-iner teman-teman. Jadi indeks HTML yang semulanya tidak ada halo cuy, ini teman-teman tidak ada halo cuy. Nah, di set-iner ini akan digantikan dengan halo cuy ini teman-teman. Kita coba ke browsernya tadi. Kita refresh. Kita coba klik. Halo cuy, begitu teman-teman. Itu guanya tadi ya teman-teman, set-iner tersebut. Kita kembali kepada tampilan awal. Nah teman-teman, kita kembali ke tampilan awal. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.